Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, kemarin Gubernur Anies Baswedan akhirnya mengungkapkan bahwa bulan Juni ini Jakarta akan memulai masa PSBB transisi. Jadi, Jakarta tetap memberlakukan PSBB namun dengan ketentuan khusus untuk peralihan menuju ke new normal. Bahkan hari ini beberapa tempat ibadah berupa masjid yang tidak berada di zona merah daerahnya dapat kembali dibuka untuk sholat Jumat loh bosku. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Gimana nih bosku, siapa yang sudah kangen untuk ibadah dan kerja lagi? Jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan saat keluar rumah ya bosku. Plus pastikan bosku dalam kondisi fit saat keluar rumah. Sama seperti market review kita hari ini nih Jumat tanggal 5 Juni 2020 dengan episode Loyo, Butuh Koyo. Nah maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Trade Balance yang turun dari sebelumnya minus 42,3 billion dolar menjadi minus 49,4 billion dolar. Kemudian ada dari US Non-Farm Productivity yang naik dari sebelumnya minus 2,5% menjadi minus 0,9%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 2.126K menjadi 1.877K. Kemudian kita akan beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Satnusa Persada Tbk atau PTSN yang mencatat laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 3,11 juta US dollar hingga periode 31 Maret 2020, naik tajam dari laba 166,29 ribu US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT PP Property Tbk atau PPRO yang mencatat pendapatan usaha sebesar 357,91 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun dibandingkan pendapatan usaha 428,79 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Cikarang Listrindo Tbk atau POWR yang mengalami penurunan penjualan neto sebesar 10,13% year on year menjadi 130,27 juta US dollar di kuartal 1 2020. Pada kuartal 1 2019, POWR meraup penjualan neto sebesar 144,96 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, IHSG ditutup melemah 24 poin atau 0,49% menjadi 4.916. Sektor aneka industri, pertambangan, perdagangan barang konsumsi, dan industri dasar bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 980 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari usaha Bank Sentral Eropa. Bank Sentral Eropa kembali memutuskan untuk tidak mengubah tingkat suku bunganya sebagai bagian dari eksistensinya untuk menjaga perekonomian nih bosku. Bank Sentral Eropa pada akhirnya mengumumkan akan meningkatkan program pembelian darurat senilai 600 miliar euro atau 672 triliun dolar sebagai upaya lanjutan untuk meningkatkan perekonomian Eropa. Jumlah tersebut datang dari sebelumnya yang dimana ada pembelian obligasi pemerintah senilai 750 miliar euro pada bulan Maret sehingga totalnya menjadi 1,35 triliun euro. Bank Sentral juga mengatakan bahwa durasi pembelian obligasi emergensi ini akan diperpanjang hingga akhir 2020 dan dilanjutkan pada Juni 2021 atau akan terus dilanjutkan hingga Bank Sentral Eropa percaya bahwa krisis telah berakhir. Christine Lagarde mengatakan bahwa Bank Sentral memperkirakan ekonomi zona Eropa akan berkontraksi sebesar 8,7% pada tahun ini, sebelum pada akhirnya mengalami pertumbuhan 5,2% pada tahun 2021 dan 3,3% pada tahun 2022. Bank Sentral Eropa juga mengatakan bahwa inflasi akan berada di kisaran 0,3% pada tahun 2020 dan 0,8% pada tahun 2021.
Dan angka tersebut merupakan target inflasi yang sangat jauh yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Bank Sentral Eropa yaitu di 2%. Namun balik lagi, Lagarde mengatakan bahwa ramalan yang sudah dibuat tergantung dari wabah virus corona itu sendiri, ditambah dengan efektivitas kebijakan yang akan diambil di seluruh wilayah. Paket darurat Bank Sentral Eropa juga telah mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan pinjaman dari bank sebagai sebuah langkah tambahan untuk mendorong inflasi. Dan sebagai penutup, Bank Sentral Eropa telah memberikan gambaran terburuk bahwa ekonomi kawasan Eropa akan mengalami kontraksi sebanyak 15%. Tentu kami tidak menginginkan hal tersebut, namun apapun bisa saja terjadi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari stimulus berikutnya. Para pejabat pemerintahan Trump semakin berharap untuk dapat memberikan putaran stimulus berikutnya senilai $1 triliun, meskipun sejauh ini belum ada ukuran yang akan digunakan hingga bulan depan nih bosku. Mitch McConnell, pemimpin mayoritas Senat, mengatakan bahwa nilai rancangan undang-undang tersebut sudah hampir mendekati $1 triliun. Namun, Trump belum membuat keputusan terkait hal tersebut. McConnell mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan rancangan undang-undang sebelum fase reses yaitu pada tanggal 3 Juli. Dan ada kemungkinan rancangan undang-undang tersebut baru dapat dilakukan pada tanggal 20 Juli. Trump menambahkan beberapa poin lainnya ke dalam rancangan stimulus tersebut, mulai dari tunjangan untuk pengangguran, pemotongan pajak untuk gaji dan pengurangan pajak bagi perusahaan yang bergerak di bidang restoran dan hiburan. Hal ini diperlukan untuk mendorong perekonomian serta menjaga ekspektasi dan harapan pasar yang mulai berkurang. Karena dari bursa Amerika dan Eropa mereka mulai menyadari bahwa harapan dan ekspektasi telah bergerak melebihi takaran yang dibutuhkan untuk mendorong pasar. Dan sekarang pasar membutuhkan dorongan berikutnya untuk menjaga ekspektasi tersebut. Karena kalau pasar kehilangan pegangannya, maka apa yang sudah dibangun mungkin akan ambyar. Tidak hanya di bursa Amerika dan Eropa saja nih bosku, dari Indonesia pun pada akhirnya harapan dan ekspektasi itu jatuh ketika tatkala pengumuman akan PSBB akan dilanjutkan meskipun dengan masa transisi. Tampaknya pasar tidak dapat menerima keputusan tersebut. Sebelumnya, kami melihat bahwa fase PSBB yang kedua ini sebetulnya merupakan salah satu uji coba yang sangat baik karena dapat memberikan tolok ukur yang lebih jelas terkait dengan bagaimana menjalankan ekonomi namun dengan jumlah korban virus corona yang lebih terkendali. Namun kembali lagi bahwa harapan dan ekspektasi ternyata tidak bisa menghapus data ekonomi yang ada di atas kertas. Hari ini apabila ternyata investor sakitnya teramat dalam, maka pasar akan kembali dibuka mengalami penurunan nih bosku. Namun apabila ternyata investor sudah move on dari luka yang kemarin, maka seharusnya apabila ada penurunan maka tidak akan banyak. Apabila ada kenaikan pun juga tidak banyak. Kemudian cerita selanjutnya datang dari lagi-lagi sebuah prediksi. Badan Keuangan Fiskal memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan mencapai 2,3% dalam kondisi berat dan minus 0,4% dalam kondisi sangat berat sesudah adanya COVID-19. Adapun estimasi kepada dampak lain seperti kemiskinan cenderung masih sesuai dengan yang diproyeksikan BKF. Berdasarkan historis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 yang mencapai 2,97%. Pertumbuhan diikuti dengan pertumbuhan ekspor 2,9% dan penurunan impor 3,7%. Dengan adanya program penanggulangan dampak COVID-19, diharapkan gangguan sosial dan ekonomi tidak berdampak ke dunia usaha. Dukungan tersebut termasuk berasal dari stimulus kebijakan yang diatur oleh OJK dan Bank Indonesia. Kami menilai pada kuartal 2 saat ini tekanan pada pertumbuhan ekonomi masih cukup besar, sehingga perbaikan ekonomi yang tercepat baru akan terlihat dampaknya pada kuartal 3 dan 4 pada tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak variatif cenderung melemah dan ditradingkan pada level 4.827 hingga 5.059. Berikut stock watch pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari Excel, kemudian yang kedua ada dari Era, dan yang ketiga ada dari Adi. Berikut kami akan menyampaikan 2 saham pilihan pilar Mas hari ini ya bosku.
Yang pertama ada dari PPRE atau PT PP Presisi Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 230 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Kemudian yang kedua ada dari HIL atau PT Medikaloka Hermina Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2845 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya, jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.